No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas masalah yang sangat viral ya, yaitu tentang revisi Undang-Undang TNI. Dan pembahasan saya akan mencakup berbagai multidimensi dan perkembangan geopolitik serta perkembangan domestik yang rencananya akan saya bagi dalam beberapa chapter ya. Jadi untuk hari ini adalah kaitan antara revisi Undang-Undang TNI, apakah ini adalah sebuah perubahan pola demokrasi menuju ke otokrasi? Apakah ini adalah sebuah permulaan dari era total kontrol ala NWO? Ya, jadi di situ ya saya akan bahas. Jadi saat ini revisi Undang-Undang TNI sedang dibahas dan mencakup beberapa perubahan signifikan, terutama penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang dan perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Nah, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konsep duifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ya. Jadi kita lihat dulu revisi Undang-Undang TNI-nya tuh apa aja sih gitu ya. Jadi pertama adalah jumlah tugas TNI dalam operasi militer selain perang bertambah dari 14 menjadi 17. Penambahan tersebut mencakup peran TNI dalam mengatasi masalah narkotika dan pertahanan cyber. Kemudian implementasi dalam pemberantasan narkotika itu nanti selanjutnya diatur dalam Perpres ya, dalam peraturan presiden. Dengan penekanan bahwa TNI tidak akan terlibat langsung dalam penegakan hukum secara langsung ya. Jadi ingat Duterte ini. Operasi narkobanya dia menghabiskan ribuan orang sipil. Kemudian selain penambahan tugas, revisi Undang-Undang TNI itu juga mengusulkan perluasan lembaga negara yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Dari yang semula 10 menjadi 16 lembaga. Penempatan ini mencakup berbagai posisi di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Nah, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai bahwa langkah ini menunjukkan ambisi untuk mengembalikan duifungsi ABRI ya melalui perubahan Undang-Undang TNI ini yang semula ditolak oleh publik sejak Reformasi 1998. Kekhawatiran kembalinya duifungsi ABRI itu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 20 kelompok masyarakat sipil yang kemarin ramai banget di Hotel Fairmont ya, menyatakan bahwa pembahasan Undang-Undang TNI ini, revisi Undang-Undang TNI berpotensi untuk menghidupkan kembali di fungsi ABRI. Mereka berpendapat bahwa perluasan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dapat melemahkan profesionalisme militer dan mengancam supremasi sipil. Nah, sekarang kita lihat dari side yang lain. Jadi side dari pemerintah. Tadi kan side dari yang oposisi yang menentang ya revisi Undang-Undang TNI. Sekarang dari pandangan pemerintah gimana? Jadi Kapus Pen TNI Brigjen Christo Mesianturi menilai bahwa revisi Undang-Undang TNI ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan bahwa revisi ini bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI kok, agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain, serta penyesuaian dalam menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer. Nah, kemudian sesungguhnya ketika kita mencermati baik-baik revisi Undang-Undang TNI ini, ada sejumlah implikasi strategis ya yang berpotensi mengarah pada persiapan kontrol total oleh negara. Jadi ini kontrol soal potensi kontrol total ini yang saya soroti ya pada video kali ini, terutama dalam konteks stabilitas politik, keamanan, dan peran militer dalam pemerintahan sipil. Itu meaning ya, jadi dari 10 jadi 16 lembaga, belum lagi yang lain-lain. Itu kan sangat berarti ya, signifikan sekali masuknya peran militer aktif dalam pemerintahan sipil nih.
Jadi berikutnya ada beberapa kemungkinan implikasi yang relevan dengan potensi total kontrol. Jadi saya udah catatin satu-satu. Pertama adalah militerisasi institusi sipil dan kembalinya dui fungsi ABRI ya. Seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Perluasan peran TNI dalam jabatan sipil memungkinkan militer masuk lebih jauh ke dalam struktur negara. Jadi ini mirip sekali dengan model dui fungsi ABRI-nya Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Ini juga akan berpotensi mengurangi supremasi sipil. Jadi instead of menaikkan supremasi sipil, ya gimana logikanya? Tentu saja akan mengurangi supremasi sipil dalam pemerintahan kan? Karena akan semakin banyak posisi strategis ditempati oleh prajurit aktif TNI. Maka jika diterapkan ya tanpa adanya kontrol yang ketat, ini bisa membuka jalan bagi total kontrol negara melalui militer, di mana pengambilan keputusan strategis akan lebih didominasi oleh elemen militer ketimbang sipil. Kemudian item yang kedua, yaitu peningkatan kewenangan TNI dalam operasi non-militer. Dengan bertambahnya tugas TNI itu dari 10 jadi 16 lembaga, maka itu juga termasukkan operasi militer selain perang ya, jadi pemberantasan narkoba, keamanan cyber, dan 14 macam yang lain, maka militer bisa memiliki akses lebih luas terhadap pengawasan publik, baik secara fisik maupun digital. Ini berpotensi mengarah ke sistem pengawasan populasi ala negara otoriter, seperti China, di mana kebijakan keamanan digunakan untuk mengontrol opini publik dan aktivitas masyarakat. Dan ini kayak sounds waktu dui fungsi ABRI ya. Jadi memang pada waktu Presiden Soeharto, waktu Orde Baru itu opini publik itu kan sangat dikontrol, tidak seperti sekarang. Dan aktivitas masyarakat. Nah ini erat hubungannya dengan apa yang menjadi skenario dari New World Order dari NWO ya. Kemudian item yang ketiga adalah pelemahan demokrasi dan kebebasan sipil. Jika perluasan peran TNI tidak dikontrol dengan mekanisme demokratis yang kuat, ada risiko peningkatan represi terhadap oposisi politik dan aktivisme sipil. Maka dalam skenario yang ekstrim, bisa terjadi represi bahkan kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat dengan dalih keamanan nasional. Maka nanti itu akan dibawa terus ke soal keamanan nasional ya, apapun gitu. Terus kemudian berikutnya, apakah ini ada kaitan dengan persiapan instruksi dari global power melalui New World Order, di mana pemerintahan negara-negara itu akan semakin otoriter, akan semakin totalitarian instead of demokrasi. Jadi demokrasi itu udah mulai ditinggalkan. Masyarakat yang di bawah kekuasaan dari NWO ini akan semakin dibawa ke otoritarian, totalitarian. Nah, sekarang udah terjadi pada beberapa negara ya, misalnya militerisasi di Turki di era Erdogan, lalu Myanmar ya pasca kudeta, itu sudah menunjukkan bagaimana pengaruh militer bisa menjadi alat kontrol total oleh elit politik. Maka jika revisi Undang-Undang TNI ini dimanfaatkan untuk menempatkan lebih banyak militer di dalam pemerintahan dan posisi prajurit TNI-nya itu aktif, maka ini bisa menjadi fondasi bagi sistem yang lebih otoriter di masa depan. Ya, jadi sebenarnya memang belum bisa dipastikan ya, masih sangat dini, tapi saya sudah memberikan sebuah peringatan prevention ya, very early prevention gitu. Jadi revisi Undang-Undang TNI itu bisa loh mengarah ke kontrol total ya. Dan arah kebijakan ini bisa membuka kemungkinan ke arah tersebut ya. Dan perubahan ini memberikan kendali lebih besar kepada militer dalam pemerintahan yang bisa dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan elit tertentu. Maka jika revisi ini lolos tanpa pengawasan ketat dari publik dan DPR, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bergerak menuju sistem dengan kontrol militer yang lebih dominan dalam aspek kehidupan sipil, mirip dengan era Orde Baru. Sekarang kalau kita kaitkan revisi Undang-Undang TNI ini dengan pergeseran demokrasi ke otokrasi seperti yang saya tadi sampaikan, ini adalah sebuah konsep New World Order sebenarnya. Jadi ini bisa dibaca sebagai bagian dari sebuah pergerakan global di mana negara-negara semakin memperkuat kontrol atas rakyatnya dengan dalih stabilitas dan keamanan nih kalau versi Indonesia. Jadi pergerakan global itu, demokrasi di negara-negara demokrasi itu makin melemah dan otoritarianisme itu makin menguat. Pola-polanya sama seperti yang terjadi di Hungaria, yang terjadi di Turki di bawah Erdogan, yang terjadi di Rusia di bawah Putin,
dan yang terjadi di China di bawah Xi Jinping. Ini menunjukkan tren global ya. Jadi pergerakan global itu bagaimana demokrasi berubah menjadi demokrasi iliberal atau otokrasi terselubung. Apa sih demokrasi iliberal itu? Jadi demokrasi iliberal itu bentuk pemerintahan di mana pemilu tetap berlangsung, ya demokrasi kan ini, tetapi kebebasan sipil, supremasi hukum dan hak-hak individu dibatasi atau tidak sepenuhnya dijamin. Nah, istilah demokrasi iliberal ini sering digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang memiliki elemen demokrasi seperti pemilihan umum tetap dijalankan, tetapi tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip demokrasi liberal seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak minoritas. Ciri-ciri demokrasi iliberal, pemilu tetap ada, tetapi tidak sepenuhnya bebas dan adil. Ada pemilihan umum, tetapi seringkali dikontrol oleh elit politik dengan pembatasan terhadap oposisi. Terjadi kan di Indonesia ya, makin terjadi gitu. Kemudian lembaga demokrasi dikendalikan. Institusi seperti pengadilan, media, dan parlemen dilemahkan atau dikooptasi oleh penguasa. Sounds udah terjadi ya di Indonesia ya. Kemudian kebebasan sipil dibatasi. Kebebasan berpendapat, pers, dan berorganisasi sering dikekang melalui sensor, represi, atau hukum yang represif. Ini udah half ya, udah 50-50 ya terjadi ya. Kemudian hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Konstitusi atau sistem hukum bisa diubah atau dimanipulasi agar mendukung penguasa. Ini 10 tahun udah terjadi banget ya, teman-teman ya. Kemudian propaganda dan kontrol informasi. Media dikontrol atau ditekan agar hanya menyampaikan narasi yang menguntungkan pemerintah. Ini 7525 ya, 75 dikontrol melalui Menkominfo atau Menkomdigi. Ya, 25 masih boleh lah gitu. Kemudian minoritas sering ditekan, hak-hak kelompok minoritas bisa dikorbankan demi kepentingan mayoritas atau kepentingan penguasa. Nah, contohnya ya negara yang sering sekali dijadikan sebagai contoh demokrasi iliberal itu Turki. Turki, lalu Rusia di bawah Putin, Hungari di bawah Viktor Orban. Jadi mereka-mereka ini sebetulnya demokrasi iliberal ya, dan bukan demokrasi sepenuhnya. Itu gimana sih terjadinya? Ya, pemimpin-pemimpinnya itu populis ya, berkuasa dengan narasi anti elit populer gitu, pemimpin yang disukai sama rakyat. Dia berkuasa dengan narasi anti elit, tapi kemudian melemahkan prinsip-prinsip demokrasi setelah dapat kekuasaan. Terjadilah militerisasi pemerintahan, pembatasan kebebasan sipil, dan pengawasan ketat terhadap masyarakat. Itu jadi pola umum dalam demokrasi iliberal. Di Indonesia gimana? Ya, tadi sebagian sebenarnya udah terjadi ya pada 10 tahun terakhir. Tetapi dengan revisi Undang-Undang TNI itu benar-benar bisa jadi langkah awal menuju skenario serupa seperti yang terjadi di Turki, di Hungari, di Rusia, di China ya. Karena peran militer diperkuat untuk mengontrol negara dan masyarakat. Ya. Nah, sekarang ketika dunia menuju era digital, otoritarianisme dan total kontrol sesuai dengan agenda New World Order 2030 ya. Jadi banyak negara ya dan Indonesia sekarang bergerak untuk menggabungkan militerisasi dengan teknologi pengawasan digital. Udah terjadi di China dengan sistem mereka namanya social credit system dan juga terjadi di beberapa negara di Eropa dengan kebijakan AI dan digital ID. Itulah otoritarianisme dikembangkan dalam era digital. Nah, di dalam perluasan kewenangan TNI di Undang-Undang TNI revisi ini, kan TNI diberi kewenangan dalam pertahanan cyber. Dan ini bisa membuka pintu bagi pengawasan digital yang lebih luas terhadap rakyat di bawah dalih keamanan nasional. Sekarang kalau kita lihat skenario New World Order ya, NWO ya, ada beberapa prinsip utama yang mulai tampak dalam revisi Undang-Undang TNI. Satu, konsolidasi kekuasaan. Memberikan lebih banyak kewenangan kepada militer dan mengurangi pengaruh sipil dalam pemerintahan. Akan jadi sebuah khas dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer. Kemudian, ciri yang berikutnya, penguatan pengawasan dan kontrol populasi. Jadi militerisasi institusi sipil itu bisa digunakan untuk mencegah perlawanan terhadap kebijakan yang kontroversial. Kemudian pelemahan oposisi politik.
Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah dengan militaristik itu cenderung mengkriminalisasi oposisi. Jadi ini oposisi mesti berhati-hati ya. Kemudian ada skenario geopolitik global. Dan memang trennya seperti itu. Maka jika Indonesia mengikuti tren global ini ke arah otoritarianisme, maka negara bisa menjadi bagian dari poros pemerintahan dunia yang lebih terpusat dan dikendalikan dari atas. Maka hati-hati, pemerintahan dunia seperti NWO, New World Order, dikendalikan oleh global power. Sekarang apakah ini terkait ya dengan kontrol ekonomi, kemudian skenario pengurangan populasi gitu kan. Nah, militarisasi ya di dalam NWO sendiri seringkali berkaitan dengan pembatasan hak individu, termasuk kontrol populasi, kemudian kebebasan bergerak, dan akses terhadap sumber daya. Nah, inilah kaitannya dengan kontrol ekonomi. Apakah revisi Undang-Undang TNI bisa dikaitkan juga dengan kontrol pangan, energi, dan uang digital? Kalau TNI diberikan peran lebih dalam pada stabilitas nasional, maka sangat mungkin mereka juga akan berperan nanti dalam kontrol berbagai sumber daya strategis. Dan ini bisa menjadi bagian dari skenario global untuk mengontrol populasi. Supaya Anda tahu ya, perubahan Undang-Undang TNI itu bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Ini bagian dari skenario global, di mana negara-negara menguatkan peran militer dalam pemerintahan, dan bukan hanya Indonesia. Ini bisa menjadi langkah awal menuju kontrol total, baik melalui militerisasi, pengawasan digital, maupun pembatasan kebebasan sipil. Lalu kita cermati ya langkah-langkah selanjutnya apabila memang apa yang saya sampaikan ini benar-benar terjadi. Pertama, monitor revisi Undang-Undang TNI ini dengan cermat, siapa yang paling diuntungkan. Kedua, lihat bagaimana revisi ini nanti akan diimplementasikan. Apakah digunakan untuk kepentingan nasional atau untuk kepentingan elit tertentu. Kemudian yang ketiga, perhatikan tren global. Apakah ini bagian dari skenario besar menuju pemerintahan dunia ala New World Order yang mereka akan langsungkan di tahun 2030? Jadi, apakah kita siap hidup di era kontrol total militeristik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan bantu share video ini agar makin banyak rakyat Indonesia bertambah cerdas dan kritis. Ini adalah video permulaan, nanti saya akan ikuti dengan video-video berikutnya ya. Silahkan teman-teman mengikutinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.